Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Robi Darmawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sumedang. Ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1A8 koneksi antar materi. Mari kita bahas bersama-sama. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik, pelopor pendidikan nasional, dan tokoh penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Salah satu prinsip yang ia kemukakan yaitu ada 3 prinsip utama. Yang pertama, Ingarso Sungkodo, yaitu ajaran yang mengajak pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Yang mana pembahasannya yaitu menginspirasi melalui perilaku dan sikap positif, menunjukkan dedikasi dan semangat dalam proses belajar mengajar, serta membangun hubungan empati dan saling menghargai antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, prinsip yang mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensi diri. Contohnya mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan kemampuan beradaptasi memecahkan masalah. Prinsip yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya bimbingan dan arahan bagi peserta didik, yaitu memberikan bimbingan yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai potensi yang maksimal, lalu mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percayai sebelum mempelajari modul? Lalu, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Lalu, apa yang akan segera saya terapkan di kelas agar lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak bersama-sama jawabannya. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, penerapan siswa di kelas saya itu, yang pertama saya mempercayai bahwa siswa itu dituntut untuk menjadi orang yang pintar dengan kecepatan yang sama. Jadi mereka itu sama seperti mobil yang start bareng-bareng dan harus finish bersama-sama juga. Itu yang saya percayai sebelum mempelajari modul ini. Yang kedua, pembelajaran itu sepenuhnya dikendalikan dan berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, siswa yang cerdas merupakan siswa yang unggul dalam aspek kognitif saja atau pengetahuannya, maka ia bisa dikatakan siswa yang cerdas. Yang keempat, yaitu guru dapat mencetak siswa sesuai kehendak dan keinginan guru. Jadi kalau misalkan saya ingin menjadikan anak tersebut itu menjadi orang hebat, itu gimana kemauan saya? Itu yang saya maknai sebelum mempelajari modul ini. Namun ternyata hal tersebut keliru ya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, terdapat beberapa perubahan pemikiran dan perilaku. Contohnya, ternyata siswa itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda, namun memiliki potensi yang bisa membantunya sampai ke garis finish meskipun dalam waktu yang berbeda. Selama kita masih harus tetap menuntunnya sehingga ia bisa mencapai garis finish meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berpusat dari interaksi siswa atau student center. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak hanya bersumber dari guru. Siswa bisa menggali ilmu pengetahuannya dari berbagai hal. Dari guru boleh, dari sesama temannya juga boleh, dari lingkungannya apalagi. Jadi tidak hanya berpusat pada guru. Selanjutnya, kecerdasan siswa itu tak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun segala aspek itu harus diperhatikan secara holistik atau menyeluruh, baik itu secara afektifnya, sifatnya, apalagi psikomotornya. Jadi tidak hanya kecerdasan secara kognitif. Selanjutnya, tugas guru itu sejatinya bukan menuliskan kodrat anak. Jadi kita itu bukan menuliskan di kertas kosong, melainkan kita menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kita menebalkan garis-garis samar yang udah terbawa di lahir mereka. Jadi kita tinggal menebalkan bagaimana anak tersebut agar muncul budi pekerti yang baik. Nah, yang akan segera saya terapkan setelah mempelajari modul ini yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu
mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Itu ya satu ya. Lalu, aspek yang diperhatikan dalam proses pembelajaran lingkupnya menyeluruh atau holistik, tidak hanya aspek kognitif saja. Selanjutnya, pembelajaran yang menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Kita garis bawahi ya, pembelajaran itu harus menuntun siswa, bukan menuntut siswa untuk bisa ini, bisa itu. Karena baiknya itu kita menuntun siswa menjadi jalan yang baik. Selanjutnya, pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bisa disimpulkan dari pemahaman kita bersama itu, yaitu prinsip-prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara merupakan landasan penting dalam pendidikan nasional Indonesia. Terutama 3 prinsip utama ya. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, mengajak pendidik untuk menjadi seorang teladan yang baik bagi para peserta didik. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, mendorong pembangunan potensi anak dengan memberikan motivasi, yaitu di tengah-tengah kita berikan motivasi sebanyak-banyaknya agar peserta didik terbangun potensi dirinya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu menekankan pentingnya bimbingan dan tuntunan. Ingat ya, kita memberikan tuntunan, bukan tuntutan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya mengenai apa yang saya pelajari setelah mempelajari modul 1.1 ini. Saya Robby Darmawan undur diri, salam guru penggerak.